Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan yang ke-29 ini kami ingin membahas tentang pengambilan dari beberapa nadhom, yaitu di kitab Syifa'ul Janan, ya. Yaitu beberapa nadhom, yaitu yang halaman keempat. Di sini nadhom tentang membahas hukum tanwin dan nun mati. Yaitu nadhomnya di sini. Itu kalau ayo mau yang menghafalkan ya, di halaman 5 ini nadhom di mana hukum dari tanwin atau nun mati, ya ini tadi ya. Ini bab pertama itu hukum tentang tanwin atau dan nun mati, yaitu di situ terdapat 5 hukum bacaan. Nah, ini sudah kita bahas semuanya. Cuman saya ingin menunjukkan nadhomnya, yaitu nadhom hukum tanwin atau nun mati itu apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, di situ terdapat 5 hukum bacaan. Ini nadhomnya. 1. Idhar. Nah, ini. 2. Dia dibaca idgham al-ghunah atau idgham bi ghunah. Au bigoriha, yang ketiga au bigoriha, yaitu yang dimaksud itu idgham yang tanpa gunah atau idgham bila gunah. Di sini namanya idgham bi ghairi gunah, atau yang kita kenal itu idgham bi gunah. Yang saya ulang, yang pertama idhar, yang kedua idgham bi gunah, yang ketiga idgham bila gunah atau idgham bi ghairi gunah. Ya. Idhar, idgham bi gunah. Yang nomor 3 idgham bila gunah. Yang keempat wal qalbu, ini yang iklab. Ini sudah kita bahas juga, ya. Iklab di pembahasan yang ke-16. Kalau idhar di pembahasan yang nomor 9, episode 9. Kalau idgham bi gunah di episode yang ke-10, idgham bila gunah di pertemuan episode yang ke-11. Ini membahas tentang hukum mati, dan saya mau menunjukkan nadhomnya atau pengambilan dari nadhom agar teman-teman tahu nadhomnya. Oh, ini nadhomnya ya. Nah, itu. Keempat iklab sudah kita bahas. Yang kelima ikhfa. Jadi kapan ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, di situ terdapat 5 hukum bacaan. Yang pertama idhar, yang kedua idgham bi gunah, yang ketiga idgham bila gunah, yang keempat iklab, yang kelima ikhfa. Untuk yang pertama idhar, nadhomnya idhar ini halaman berikutnya nomor 6. Fadilate hamzin wa ha'in ha'i wal aini tsummal ghaini tsummal kha'i. Ini sudah kita bahas idhar ya. Cuman saya menunjukkan nadhomnya saja. Boleh. Terus nadhom berikutnya tadi idgham. Nah, ini nadhomnya idgham bi gunah wa dzim bi gunatin biyanmu ya. Yaitu kapan dibaca idgham apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan yanmu, ya, nun, mim, wawu. Ini sudah kita bahas. Ini nadhomnya idgham bi gunah. Untuk itu selanjutnya idgham bila gunah, nadhomnya ini. Wadzghim bila gunatin fi lami waro. Dibaca idgham bila gunah, artinya tanpa berdengung. Kapan? Apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan lam dan ro. Lam dan ro ini nadhomnya idgham bila gunah. Kemudian nadhomnya iklab. Nah, ini sudah kita bahas. Wal qalbu indal ba'i mimman dzukira. Cuman untuk kali ini saya ingin menunjukkan nadhom ya. Kalau ingin mengetahui nadhomnya di sini iklab. Wal qalbu indal ba'i mimman dzukira. Dibaca iklab yaitu kapan tanwin atau nun mati dia bertemu dengan satu huruf yaitu ba. Nah, iklab artinya iklab diganti apa? Diganti miman dengan huruf mim. Jadi kapan ada tanwin atau nun mati, dia itu diganti mim, nunnya diganti mim. Kapan? Apabila bertemu dengan ba. Nah, ini sudah kita bahas ya tentang iklab itu di pertemuan yang ke-16. Kemudian yang belum apa? Oh, nadhomnya ikhfa ya, ini selanjutnya wa afyanna inda baqil ahrufi jumlah 2 asyri farifi. Untuk huruf ikhfa tidak perlu dihafalkan selain huruf tadi di atas, yaitu hurufnya idhar, hamzah, ha, kha, ain, ghin.
terus idgham bi gunnah yanmu ya nun mim wawu, terus idgham bila gunnah lam dan ro, terus iklab tadi ba. Nah selebihnya itu adalah hurufnya ikhfa, jumlahnya ada 15. Namdumnya ini wa afiyanna inda baqil ahrufi jumlatuha khamsatu asyri fa'rifi. Ini hurufnya sifdha sana kam jadasah sun qad sama dum tajiban jid fitukan do 5. Ini namdumnya ikhfa. Kita mengenal nadum lagi, yaitu tentang di pembahasan mim ya. Babul ahkam mimi wan nuni al musyaddatain wal mimi sakin. Yaitu ini membahas nadum tentang gunnah wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masyudida. Ini nadumnya gunnah, yaitu kapan ada huruf mim dan nun yang bertasydid ya, yaitu pernah kita bahas di episode yang ke-7 ya, yaitu kapan ada huruf mim dan nun yang bertasydid maka dibaca gunnah. Ini nadumnya wa gunnatun qad aujabu abada fil mimi wan nuni idza masyudida. Kemudian di sini ada nadum berikutnya, yaitu wal mimu intas kulladal bahtu tafi nahu tasim billahi talqa syarafa. Di sini tentang membahas huruf mim yang mati. Apabila bertemu dengan ba maka dibaca dia ikhfa. Ikhfa di sini ikhfa safawi, yaitu sudah kita bahas di ikhfa safawi. Di pembagian ikhfa ya mungkin ya. Kalau tidak di pembagian ikhfa ya di iklab huruf ba ini. Ya di episode yang ke-16 sudah kita bahas ini. Ini saya mau menunjukkan saja, yaitu nanti kalau insya Allah di pertemuan yang berikutnya itu kami ingin membahas satu ayat yang saya tekankan, yaitu apa alasannya. Umpama bacaan idhar, alasannya apa? Seumpama nun mati bertemu dengan hamzah, terus nadumnya bagaimana? Tadi badir lada hamzin wa in ha'i wala ini tumal wa tumal kha'i. Terus setelah tahu alasannya, tahu nadumnya, apa kaidahnya? Yaitu kan ada tanwin atau nun mati bertemu dengan 6 huruf, yaitu hamzah, ha, ain, ghin. Nah, setelah itu tahu huruf hamzah di mana makhrajnya. Terus setelah tahu bagaimana sifatnya. Jadi yang pertama tahu alasannya, yang kedua tahu kaidahnya, yang ketiga tahu nadumnya, nadum seperti ini tadi nadum, yang ketiga, yang keempat tahu makhrajul hurufnya, yang kelima tahu sifatnya. Nah, ini saya ingin menunjukkan nadumnya saja. Kemudian ini nadumnya ikhfa safawi, ini nadumnya idgham mithli ya. Nah, idgham mithli ini idhar safawi wa lada baqil huruf fi kulliha. Sebenarnya ini nadumnya kalau di kitab ini tuh idgham mimi ya. Kalau di kitab lain sama idgham mithli. Tapi idgham mithli nanti nadumnya jangan yang saya ambil, jangan yang itu saja. Tapi yang ini aja, yang idhar idgham safawi idgham mithli ya. Idgham kulli sakin qad wajaba fi mithli ka qauli idzhaba. Ini aja untuk yang nadum idgham mithli. Yaitu kapan dibaca idgham, wajib baca idgham kok mithli, yaitu sama. Contohnya idzhaba. Nah, dibaca idgham apabila ada huruf 2 yang sama, yang depan mati ya, yang sama kan, ini yang depan mati. Contohnya ini idzhaba, ini dibaca idgham mithli. Ini nadumnya idgham mithli, yaitu masalah idgham sudah kita bahas di pertemuan yang berapa, di pembagian idgham ya. Oh, yang 17 di pembagian idgham sudah kita bahas ya. Ini saya hanya ingin menunjukkan nadumnya atau pengambilan dari kitabnya nadum. Terus nadum lagi wata'u fidal wa athbatu idghamahan. Ini nantinya idgham mutajanisain. Pembagian idgham lagi ini ya, di episode yang ke-17 ini menunjukkan nadumnya
atau yang mau belajar silakan dia buka sendiri kitabnya ini ya. Ini saya menunjukkan nadhamnya saja. Nah, masih di kalau ini idgham mutaqaribin wa dalla fi ta'bil imtira'i wa lam hal wa bal wa qul fir ra'i. Kemudian nadham lagi lam ta'rif, ini nadhamnya idhar qamariyah halaman 16. Wa adhirana lama ta'rifil lada arba'ati min ba'di asyrin tujada fi abi hajjaka waqaf aqimah. Ini hurufnya idhar qamariyah ya, nadhamnya dari sini ya, abi hajjaka waqaf aqimah. Kemudian nadhamnya lagi idgham syamsiyah. Selain huruf abi hajjaka waqaf aqimah ini wa fi siwaha min hurufi azimah, selain huruf di depan yaitu hurufnya dibaca idgham. Jadi maksud idgham ini adalah idgham syamsiyah. Ini nadhamnya idgham syamsiyah sampai ini di thumma rahman tafuz diftani amda su'adhani yursarif al karam. Ini hurufnya idgham syamsiyah. Jadi nadhamnya idgham syamsiyah ini dari ini sampai ini. Kemudian kalau idhar qamariyah yang tadi yang depan ini nadhamnya idhar qamariyah, kalau yang ini nadhamnya idgham syamsiyah. Untuk yang ini ya, ini wala ma fi'li adharan hal mutlaqah, ini nadhamnya idhar fi'li, yaitu kapan ada lam mati bertempat di kalimat fi'il. Contoh qulna. Nah, ini dibahas di 27 pembahasan tentang mat farqi dan macam-macam idhar sudah kita bahas. Ya, ini nadhamnya idhar halqi wa dhir li harfi halqi kasfa anna juga sudah kita bahas di pertemuan ke-27 tentang mat farqi dan macam-macam idhar. Kemudian ini nadhamnya huruf tafkhim ya. Huruf tafkhim. Nadhamnya huruf tafkhim wa ahrufut tafkhim sab'un tusaru fi khussadatin kitbi ulwin tushharu. Hurufnya kha, sad, dha, ghin, ta, qaf, dha. Ini huruf tafkhim atau yang terkenal huruf isti'la ya. Artinya tafkhim ini huruf dibaca tebal. Artinya isti'la dia itu ada suara naik ke langit-langit mulut. Boleh dikatakan huruf isti'la, boleh, atau dikatakan huruf tafkhim juga boleh. Selanjutnya qalqalah. Nah, ini nadhamnya huruf qalqalah. Qalqalah itu ya semauha qad bujatin, hurufnya qaf, ta, ba, jim, dal. Nadhamnya huruf qalqalah. Qalqalah sudah kita bahas di episode yang ke-23. Nah, ini bahas tentang matobi'i ya, wa ahraful madi salafun tusofu. Hurufnya matobi'i ada al-wawu, al-ya'u, al-alif. Ini di pembahasan yang pertama, bahas tentang matobi'i. Ini nadhamnya matobi'i. Syaratnya ini wasyartu wa iskanu wawin ba'da dham wa saknu ya'in ba'da kasri multazam wa alifun min ba'di fathin waqa'a wa lafdhu nuhiha. Contohnya ini nuhiha. Ini pernah kita bahas di pertemuan yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Saya hanya menunjukkan nadhamnya matobi'i ini ya. Nadhamnya matobi'i. Terus ini matobi'i, masih matobi'i. Kalau ini nadhamnya mat wajib muttasil. Nah, fa wajibun muttasilun. Ada hamzah, tapi setelah mat ada hamzah satu kalimat. Nadhamnya mat jaiz munfasil. Berikutnya wa intala wa bi ukhrata shalah fa jaiyun munfasilun kala ila. Ini nadhamnya mat lazim wa iyyakum ba'da musyaddada. Nadhamnya fa wa tawaswar. Kemudian ini nadhamnya mat arid sukun ya. Wa iyakun qad arada sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inu, yaitu kapan ada dia pertemuan mat dan huruf yang waqaf maka dia dibaca mat arid sukun. Ini nadhamnya nasta'in. Wallahu a'lam.